Mak. Ya ya. Kau takut, kau takut, Be. Aku ikutan. Aku tuh Kalau bisa supir sodako aja kau ajar, kau pula takut. makanya aku sekarang ini kan diem, aku takut. Emang iya, kok beredar sih dibilang orang ini Niki katanya buat surat minta maaf. Itu kan surat Yoke, bukan surat Niki. Nah itu Surat Yoke loh, geng. Ya, itu abis itu minta maafnya ke pribadi, ke saya, aduh, ada yang bilang minta maaf ke saya, minta maaf ke ini. Oh, enggak, itu Yoke. Itu surat Yoke. Itu surat Yoke, bahkan sebelum surat itu keluar pun, itu memang pengacaranya Yoke sudah bilang bahwa kita melakukan minta perdamaian katanya. Tuh denger ya, surat Yoke, jangan asal-asal. Soalnya Kak Fitri banyak backingannya, banyak duitnya, jadi pada takut. Terus Niki dikasih makan. Oh, Ini kalau gue sih antara gue takut dosa maksud gue. Pertama karena gue lawannya nenek-nenek. Kedua gue takut injek gitu loh kalau gue ketemu. Dua itu aja aku tuh. Ngeri kita kasihlah dia ini ke karpet, saya takut injek kita. makanya takut serem-serem sekarang nih orang. Ya, Kali ini sekarang gahar-gahar kali Mak Umi, beneran. Gimana ya? Aku takut. Aku Tahu takut lihat orang-orang juga lihat sekarang, Mak. berita di Indonesia lagi heboh-heboh preman ya kan? Serem kali lah pokoknya itu. Kalau jelas sekali itu, justru itu aku salut kalau jelas sekali. Yang kita yang nggak jelas ini preman nggak jelas, preman sosmed ya kan? Yang nggak jelas, merasa diri Siapa? Mama ngomong jelas dulu. Preman sosmed siapa maksud Mama? Bella, Mambel, soalnya preman. Nanti ya, kalau gue lagi kalau gue lagi santai ya, otak gue lagi enak gitu ya, gue akan Sarul macam mana juga untuk Iza Zega alias Sarul yang kalian bilang ataupun Mak Diva. Dari awal ku bilang tahu kalian apa itu yang kurang, geng. Kenapa dia tidak meminta maaf untuk meringankan? Iya kan, coba dia minta maaf. Dari kemarin udah ku bilangin. Karena itu kan UITE aja dia kan, Mak. UITE kan. Katanya ada pengancamannya. Ya apapun itu, coba ada permintaan maaf dia yang Menyadari ya, menyadari. Kita kalau udah sidang ini ya, ini cerita pengalaman ya Mak ya. Mengakui kesalahan itu mengurangi. Tapi kan hakim, memang kan tuntutan itu kan dari JPU, vonis itu kan dari hakim kan yang menentukan. Tapi kan hakim itu juga tahu kok mana manusia yang benar-benar dia itu meminta maaf dengan tulus, karena itu meringankan sebenarnya. Ini enggak. Aku aja ngakak-ngakak, masuk-masuk Viti itu kan. Cuman kan orang-orang ini selalu bilang, oh dia selalu bela si Sarul, dia selalu bela Iza Zega karena temennya. Loh, salah aja aku salahkan. Dari sebelum vonis, Mak, sebelum tuntutan, itu udah aku bilang, dia harusnya meminta maaf, jangan denial. Ini ada lagi sumpah. Bingung aku. Gimana mau minta maaf malah nyumpah-nyumpah. Gengsi dong Mambet. Nah itulah kita susahnya Bang Ansori. Kalau kita udah berbicara soal gengsi, udah. Kalau bisa malaikat pun kita tantang. Iya kan? Bener gak? Betul. Iya. Gengsi doang, minta maaf, udah itu kan contohnya kayak waktu itu kan kejadiannya ya sorry banget ya, bukannya gue gitu kan, yang memang gue juga nggak tahu salah gue apa gitu loh, karena selama ini gue pikir ya gue tidak pernah ada salah sama dia gitu kan. Sama siapa ini Umi? Sama si Isa. Sama Mama Diva, ya. Diva siapa Diva? Kami tuh zaman dulu manggil dia tuh nama dia tuh Mak Diva, Mak. Jangan dulu. Kalau orang dulu manggil dia, tanya Luna. Nah terus Luna ya, bukan Luna Maya. Dia akhirnya minta maaf kan gitu loh.
minta maaf ya sudah, case close menurut gua, karena kan udah minta maaf gitu. Tapi susah mak memang kalau kita lagi gengsi ego ini, ya kan? Ya. Itu aja. Padahal jujur aja aku bilang, dia itu sebenarnya baik orangnya mak. Baik orangnya mak, bisa diajak komunikasi dengan yang baik. Tapi terkadang kalau orang lagi emosi berapi-api, iya kan? Bella, gak setuju gue lu bilang baik. Lah gue gak ada salah. Kenapa di unfollow gue? Benar, sumpah gue gak ada salah. Nah, mungkin ini mak, mungkin menurutku ya, jika ada terdengar ucapan dari belakang layar, bisa jadi. Nah harusnya dia buktikan itu benar apa enggak. Kalau ucapan di belakang itulah layar, mungkin, di belakang meja. Mungkin selama ini komunikasi kalian yang kurang. Lah komunikasi gimana say? Dari DM, dari grup, dari Wawa, semua ada. Kenapa tiba-tiba dia unfollow gue dan umumkan lagi dia unfollow gue? Diam-diam aja kali, kan gue malu waktu itu. Apa salah gue ya? Malu kenapa? Dia unfollow, kenapa ngomong-ngomong pakai status gitu? Unfollow aja, kan dia yang follow gue, dia yang unfollow. Habis itu gue unfollow balik lah. Gak usah dia ngomongin. Gak setuju gue kalau dia lu bilang baik. Bener gue sumpah. Karena gini mak, karena gini juga ya mak ya. Karena gini loh, bapaknya aja gak diaku lu, abangnya aja gak diaku, mama aja karena gak diaku. gini mak, kita tidak bisa memaksakan seseorang yang berurusan tidak yang hubungannya baik dengan kalian, tapi ada urusan yang tidak baik samaku, pasti kan akan seperti itu juga kan. Betul. Tapi kalau dibilang Mambel baik-baik karena dia gak pernah bermasalah sama gue. Putri baik-baik gak pernah masalah sama gue. Kalau dia bermasalah mulu sama gue, kagak baik dia. Oh enggak. Protes gue. Gua enggak, kalau ini gua bilangnya dari sisi ya, maksudnya kalau orang sudah meminta maaf Bun gitu loh. Tapi kalau permasalahan baik dan tidak baiknya ya tentu dia tidak baik penilaian gua. Karena Iya, tapi kan karena gue tidak ada salah apa-apa, gue tidak pernah meninggalkan luka, gue tidak pernah meninggalkan fitnah, gue tidak pernah meninggalkan permusuhan kayak gitu ke dia. Tiba-tiba dia menghina gue karena gue menjadikan Yoke itu brand ambassador pada saat itu. Dirimu dihina juga sama Sarul. Nah, Say. tapi dia minta maaf. Oh kita keroyok aja si Mambel yuk. Gitu. Tapi dia sudah meminta maaf, makanya gua maafin. Waktu sudah meminta maaf itu kan masih banyak yang bahas kan tuh, gitu kan, si Isra Zega tuh gini. Gue tidak pernah mau bahas lagi karena gue bilang buat apa, orangnya sudah minta maaf. Terus heboh lagi kan di saat dia ditahan kan, masuk lagi gitu kan, tuh Kak Putri Umi tuh gitu kan, ini gue bilang dia sudah minta maaf dan orangnya sudah masuk, ngapain lo orang udah masuk ngapain lo bahas lagi, kita kebahas aja yang lain, gue bilang kayak begitu. Yang kita ngebahasnya manusianya masih beredaran di luar, gue bilang kayak begitu. Kalau udah di dalam kan berarti dia sudah mendapatkan resiko perbuatannya. Dia udah di dalam gitu kan, mau dibahas lagi. Kalian sudah tahu keputusannya ya kan? Kalian sudah tahu ya, sekarang kita tinggal doain. Kenapa? Doain semoga dia kuat, semoga ini menjadi pelajaran, semoga di dalam itu juga dia mendapatkan banyak pelajaran dan dia harus pelajari. Kan kayak gitu. Seanjing gak gue? Iya, cuman itu aja yang kusayangkan, kenapa dia tidak mengakui, itu aja, iya kan? Kalau enggak akan selama itu. Cuma Ya udah lah, ya itu dia balik lagi kan. Mungkin dia ngerasa tetap dengan keegoisannya dia gitu kan, dengan juga kesakit hatiannya dia yang dia rasain sendiri, mungkin kan kita nggak tahu kan gitu. Yang namanya orang tidak ngerasa bersalah dan dia pantas untuk berkata seperti itu, dia tidak menyadari ya, masa kita paksa. enggak, ini si bule mau naik, mak, si bule. Nah, boleh bikin permintaan, Le.